Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan-rekan semua, pada teman kali ini kita akan membahas mengenai teknologi hijau dan energi terbarukan di dunia kerja. Adapun definisi dari teknologi hijau diantaranya adalah teknologi dengan inovasi ramah lingkungan yang dirancang untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan juga ekosistem. Tidak hanya itu, reduksi polusi pada teknologi hijau mampu meminimalkan emisi karbon dan juga limbah berbahaya dalam hal teknologi yang operasional. Untuk solusi berkelanjutannya, penerapan ilmu pengetahuan dan juga teknik mampu menciptakan sistem yang dapat bertahan cukup lama. Adapun definisi dari energi terbarukan dan juga energi hijau, yang pertama, energi terbarukan merupakan energi yang berasal dari sumber daya alam yang dapat dipulihkan secara alami dalam waktu singkat, seperti contohnya air, angin, panas bumi, dan juga sinar matahari. Sedangkan untuk energi hijau merupakan sumber energi terbarukan yang memiliki dampak lingkungan minimal atau nol, seperti contohnya panel surya, turbin angin, hingga energi pasang surut air laut. Adapun perbedaan energi hijau dan juga energi terbarukan diantaranya adalah untuk energi terbarukan yang dapat diperbarui secara alami seperti biomasa, biogas, dan juga hidro besar. Sedangkan untuk energi hijau dampak lingkungan minimal seperti solar, fotovoltaik, angin, hingga mikrohidro. Sedangkan untuk irisan terbarukan dan juga ramah lingkungan diantaranya solar thermal, geothermal, dan juga pasang surut air laut. Adapun tren global teknologi hijau diantaranya adalah ESG, Environmental Social Governance, untuk mendorong investasi di sektor teknologi hijau. Yang kedua, net zero emission, di mana target emisi karbon sejumlah nol bersih diadopsi oleh banyaknya negara maju. Yang ketiga, adanya penerapan digitalisasi dalam manajemen energi terbarukan. Yang keempat, teknologi baterai maju lebih mengatasi intermittent energi terbarukan. Adapun manfaat teknologi hijau di tempat kerja diantaranya adalah reduksi emisi karbon yang mampu menurunkan jejak karbon operasional hingga bisa mengurangi limbah yang berbahaya. Dengan adanya teknologi hijau diharapkan mampu melakukan efisiensi biaya dalam jangka panjang dan juga mengurangi biaya operasional. Tidak hanya itu, citra perusahaan untuk meningkatkan reputasi sebagai organisasi yang bertanggung jawab terhadap lingkungan, serta lingkungan kerja lebih sehat dan juga kualitas udara dan pencahayaan lebih baik. Adapun energi surya, pada studi kasus pulau terpencil diantaranya adalah pulau terpencil merupakan pulau yang memiliki batasan akses untuk jaringan listrik nasional sehingga mengendalikan generator diesel. Adapun pengimplementasian PLTS yang dipasang dengan bantuan oleh masyarakat lokal sehingga memberikan dampak positif, yaitu pengurangan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dan juga peningkatan kualitas hidup. Adapun energi angin, pada ladang angin Jeneponto, di mana infrastruktur modern turbin angin mampu menghasilkan listrik sehingga mampu menciptakan teknisi yang dapat bekerja secara lapang serta memberikan dampak yang cukup signifikan bagi masyarakat sekitar. Adapun energi air pada PLTA Asahan Sumatera Utara, yaitu produksi energi sekitar 608 MW listrik aliran Sungai Asahan, di mana mampu mendukung pabrik aluminium dan juga industri lokal dengan pengembangan sumber daya manusia, pelatihan insinyur, dan juga kelistrikan lokal. Adapun pengaturan Danau Toba sebagai manajemen air. Tidak hanya itu, pemanfaatan biomasa dan juga geothermal di Indonesia memiliki potensi yang cukup besar untuk sektor pertanian dan juga kehutanan. Sebagai negara cincin api, Indonesia juga memiliki cadangan geothermal terbesar kedua di dunia. Adapun pengimplementasian teknologi hijau pada industri dan juga kantor, yang pertama green building, di mana kita dapat mendesain bangunan hemat energi dengan material ramah lingkungan. Yang kedua, energi terbarukan panel surya, di mana dapat dipasang di atap, dan juga sistem penyimpanan energi yang terintegrasi, serta sistem gedung pintar untuk mengoptimalisasi penggunaan energi. Tidak hanya itu, konsep sirkular ekonomi di dunia kerja juga dikaitkan dalam pengimplementasian teknologi hijau. Yang pertama, desain produk dan juga proses meminimalkan limbah dari awal. Yang kedua, pendistribusian pengemasan berkelanjutan dan juga logistik efisien sehingga mampu memaksimalkan energi hingga mendaur ulang pemulihan material untuk kembali ke siklus produksi.
Ada perubahan landscape profesi dan juga keterampilan baru, di antaranya ada pun beberapa profesi baru dengan keterampilan yang dibutuhkan sehingga mempengaruhi prospek gaji. Yang pertama, seperti contohnya adalah energi auditor yang membutuhkan keterampilan diantaranya analisis energi hingga pengetahuan teknis bangunan dengan prospek gaji 15 hingga 25 juta. Adapun pendidikan dan juga sertifikasi sumber daya manusia hijau diantaranya adalah pendidikan formal dengan setara S1 atau S2 jurusan energi terbarukan, sertifikasi profesional seperti Certificate Energy Manager dengan teknisi panel surya dan menghasilkan metode pembelajaran online mengenai kursus energi terbarukan. Adapun peluang karir di sektor energi yang terbarukan diantaranya adalah insinyur desain sistem, teknisi instalasi dan juga energi turbin seperti contohnya teknisi turbin, smart grid, analisis jaringan cerdas, serta startup hijau dengan peluang karir energi entrepreneur teknologi hijau. Adapun peran kolaborasi multisektor diantaranya adalah membuat kebijakan pendukung untuk mendukung intensif pajak dan juga regulasi yang teknologi yang hijau. Sedangkan untuk komunitas, dukungan lokal, partisipasi program, dan juga penyebaran kesadaran cukup berkelanjutan.